Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali pada pembelajaran kita, pembelajaran tematik. Semoga anak soleh-soleha tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita pelajari pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baik, anak soleh-solehah, kita mulai ya pembelajaran kita pagi ini. Pagi ini kita belajar kembali tema 8 dengan judul Daerah Tempat Tinggalku. Subtema 1, Lingkungan Tempat Tinggalku. Pembelajaran 1 dan 2 IPA pada halaman 6 dan 9, kemudian halaman 19 sampai 21. Jadi pagi ini kita belajar IPA pada halaman 6 sampai 9, kemudian 19 sampai 21 pada pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran IPA yang akan kita pelajari hari ini yaitu hubungan gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui pengamatan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui perbedaan gaya dan gerak. Kemudian yang ketiga, melalui pemberian tugas, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Itu ya tujuan pembelajaran kita pagi ini. Pembahasan kita selanjutnya yaitu gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Anak soleh-soleha, gaya juga itu dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi itu ya penjelasan dari gaya. Ayo mengamati gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Jadi ada dua gambar yang kita lihat. Apa yang dilakukan oleh Udin? Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu gaya tarikan dan gaya dorongan. Akibatnya, ayunan tersebut dapat bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Dan kemudian saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa itu gerak? Nah, gerak adalah perpindahan suatu bentuk. Ustazah ulangi. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Jadi anak soleh-soleha dapat disimpulkan bahwa gaya mempengaruhi gerak suatu benda.
Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lenggang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya anak soleh-soleha, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Jadi anak soleh-soleha itu ya penjelasan dari gaya dan gerak. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan gaya dan gerak, supaya anak soleh-soleha lebih gampang, lebih mudah membedakan antara gaya dan gerak. Kita dapat melihat perbedaannya. Kalau gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Kemudian, gaya sebenarnya sesuatu yang abstrak karena dapat dirasakan oleh indera berupa akibat yang ditimbulkan gaya tersebut. Jadi itu ya perbedaan gaya. Yang dapat kita lihat ada dua contohnya, contoh dari perbedaan gaya. Kemudian untuk membedakan gaya, gaya dan gerak, kita akan membahas perbedaan dari gerak. Kalau gerak anak soleh-soleha adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda dikenai gaya. Kemudian gerak merupakan realisasi dari gaya. Jadi itulah perbedaan dari gaya dan gerak. Sebenarnya untuk perbedaan gaya dan gerak itu masih ada beberapa lagi, tapi yang kita pelajari cukup 2 saja. Tugas anak soleh-soleha pagi ini yaitu lakukanlah percobaan mendorong meja sendiri dan bersama teman. Ustazah ulangi, lakukanlah percobaan mendorong meja sendiri dan bersama teman yang terdapat pada buku siswa tema 8 halaman 19 sampai 20. Kemudian tuliskan hasil percobaanmu pada sebuah lembar kerja siswa yang telah diberikan dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Kemudian yang kedua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Dan yang terakhir atau yang ketiga, apa kesimpulanmu dari percobaan tersebut? Jadi itulah tugas Ananda yang akan dikerjakan untuk pembelajaran hari ini. Tugas anak soleh-soleha hari ini itu dikumpulkan Jumat setelah PTS. Jadi bukan Jumat pekan ini atau pekan depan, tapi pekan selanjutnya lagi. Ya, setelah Jumatnya PTS. Jadi masih hitungan 2 pekan untuk mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Jadi anak soleh-soleha itu ya
yang dapat Ustazah jelaskan, yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga anak soleh-soleha dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.